Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya di semester ini dengan subjek mata kuliah yang sama, yaitu AKL. Cuman ini kelanjutannya, AKL 2. Ya, kebetulan saya diminta untuk mengampu mata kuliah AKL 2 di semester ini. Nah, dalam video kali ini saya akan sampaikan materi awal terkait dengan penggabungan usaha. Nah, ini saya mulai dari definisi penggabungan usaha. Jadi, penggabungan usaha ini adalah suatu penyatuan dua atau lebih badan usaha atau dua atau lebih perusahaan yang independen dalam upaya untuk mendirikan suatu badan usaha yang baru yang kapasitasnya lebih besar. Jadi penggabungan usaha ini biasanya dilakukan untuk memperbesar energi, memperbesar sumber daya, baik itu dari segi biaya, dari segi operasional maupun dari segi pasokan bahan. Ya, jadi untuk memperbesar daya atau memperbesar energi, biasanya perusahaan itu melakukan penggabungan usaha. Namanya aja penggabungan usaha berarti bergabung gitu ya. Minimal dua atau lebih perusahaan memutuskan untuk bergabung. Nah, kalau sudah bergabung itu kan biasanya kekuatannya lebih besar. Berikutnya, arah integrasi penggabungan usaha. Jadi, dari segi arahnya, penggabungan usaha itu ada 3. Secara horizontal, ya, kalau penggabungan usaha secara horizontal ini adalah kegiatan integrasi atau penggabungan berbagai perusahaan yang berasal dari satu industri yang sama. Misalnya nih, ada beberapa perusahaan penghasil sepatu. Kemudian mereka memutuskan untuk bergabung. Ya, perusahaan sepatu A, B, C bergabung dengan tujuan membentuk perusahaan baru yang lebih besar. Namun tetap berada dalam industri sepatu. Jadi mereka tetap memproduksi sepatu, hanya saja bergabung gitu biar lebih gede perusahaannya. Ini integrasi secara horizontal namanya. Kemudian kalau integrasi secara vertikal adalah kegiatan integrasi atau penggabungan berbagai jenis usaha atau industri yang masing-masing mempunyai hubungan dalam proses produksi. Jadi misalnya perusahaan yang memproduksi mobil melakukan penggabungan dengan perusahaan penghasil ban mobil dan industri yang menghasilkan suku cadang mobil. Nah, ini kan hasil produksinya nggak sama. Satunya perakitan mobil berarti menghasilkan mobil, satunya produksi ban mobil berarti outputnya adalah rodanya ya, ban mobil. Satunya lagi perusahaan suku cadang. Produknya adalah suku cadang. Tapi mereka bertiga ini memutuskan untuk bergabung. Nah, biasanya penggabungan model kayak gini dilakukan untuk menjaga rantai pasokan. Jadi, supaya mereka, misalnya nih, perusahaan perakitan mobil, dia menggandeng perusahaan ban mobil. Tujuannya adalah untuk supaya dia bisa mendapatkan ban mobil dengan harga yang lebih murah. Biasanya kalau belinya di anak perusahaan gitu kan harganya lebih murah daripada beli di luaran atau pasar bebas. Nah, itu contohnya itu. Atau bisa juga perusahaan konveksi yang bergabung dengan perusahaan penghasil kain. Nah, supaya dia pasokan kainnya itu tidak pernah telat dan dia bisa mendapatkan kain sebagai bahan baku itu lebih murah, makanya dia menggandeng perusahaan kain untuk mendukung proses produksinya berupa garment atau konveksi. Kemudian model integrasi yang ketiga adalah konglomerasi. Kalau yang ini adalah kegiatan integrasi atau penggabungan dari berbagai jenis usaha atau industri yang tidak mempunyai hubungan atau kaitan satu dengan yang lainnya.
Jadi konglomerasi ini lebih condong untuk diversifikasi atau perluasan dari usaha pemilik saja. Nah, ini contohnya adalah yang paling gede ya, yang mudah kita lihat, Khairul Tanjung, ya tahu, itu pemilik pendiri Transkop. Nah, itu Transkop itu kan usahanya banyak, ada pertelevisian, ada retail, ya Transmart, kemudian ada keuangan, Bank Mega, dan kayaknya dia juga punya properti. Nah, ini kan nggak ada kaitannya ya antara pertelevisian, retail, sama bank gitu. Itu kan industrinya beda, outputnya beda, tapi mereka bergabung dalam satu industri, satu pemilik. Nah, ini namanya konglomerasi. Nah, ini faktor-faktor terjadinya penggabungan usaha. Nah, ini ada beberapa faktor yang melatar belakangi sebuah perusahaan itu melakukan penggabungan usaha. Yang pertama, alasannya adalah dari keuntungan dari sisi cost-nya atau biayanya. Jadi salah satu penyebab utama dari perusahaan melakukan penggabungan usaha itu adalah untuk meningkatkan efektivitas biaya dan efisiensi biaya dengan cara melakukan penguasaan pada perusahaan lain yang menjadi tumpuan atau ketergantungan dalam kegiatan operasionalnya. Seperti yang sudah saya contohkan tadi. Jadi misalnya kalau ada perusahaan konveksi yang bikin baju, nah dia menggandeng perusahaan penghasil kain. Tujuannya adalah untuk efisiensi biaya. Jadi dia beli kainnya itu biar nggak mahal-mahal. Kalau belinya di anak perusahaan atau cabang perusahaan sendiri kan agak murah. Nah itu tujuannya, salah satunya itu. Kemudian faktor berikutnya adalah meminimalisasi resiko. Sebagian besar perusahaan berhadapan dengan resiko kegagalan usaha yang tinggi. Ya, namanya juga operasional usaha, resiko itu tidak bisa dihindarkan. Khususnya bagi perusahaan yang berada dalam industri dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Untuk memperkecil resiko kegagalan usaha tersebut, seringkali perusahaan melakukan penggabungan usaha. Ini contoh yang paling fenomenal adalah perusahaan ini mobil. Ya, jadi perusahaan salah satunya yang teman-teman banyak sekali ketahui, perusahaan mobil Toyota dan Daihatsu. Nah, itu dulu banget ya. Tahun 90-an atau 2000-an itu mereka adalah kompetitor. Jadi Toyota dan Daihatsu itu kompetitor, pesaing. Kalau Toyota ngeluarin mobil baru, Daihatsu ngeluarin mobil baru juga yang senada gitu ya. Pokoknya mereka kompetitor hebat lah, pesaing sengit. Karena brandingnya juga sudah punya pasar sendiri-sendiri. Kemudian mereka memutuskan untuk bergabung. Mereka diholding oleh Astra Motor, dijadiin satu sekarang. Jadi sekarang Toyota dan Daihatsu itu satu bapak, yaitu Astra Motor. Nah, akhirnya kalau teman-teman amati, mereka kalau ngeluarin produk itu mesti sama. Contohnya Avanza, Xenia. Nah, kan Toyota ngeluarin Avanza, Daihatsu ngeluarin Xenia. Benar ya? Nggak kebalik ya? Benar kan ya? Nah, itu yang tadinya saingan, sekarang malah lebih lebih kuat. Tetap bersaing, cuman akhirnya mereka tetap punya pasar masing-masing. Jadi dari segi biaya riset and development itu bisa dihemat. Karena risetnya cuma satu. Katakanlah mereka melakukan riset, oh ternyata di Indonesia itu laku family car. Karena orang Indonesia itu keluarganya jumlahnya banyak. Jadi laku mobil yang muatnya banyak. Ngeluarinlah Avanza Xenia. Setelah sukses dengan Avanza Xenia, mereka ngeluarin adiknya, Calya dan Sigra. Ya kan? Kemudian, oh ternyata City Car juga masih laku di pasaran. Mereka ngeluarin Agya dan Ayla. Nah, setiap kali ngeluarin mobil itu mesti sama. Toyota ngeluarin, Daihatsu juga ngeluarin. Ada Rush, ada Terios. Nah, itu. Ini adalah
the power of penggabungan usaha yang tadinya saingan, musuhan, nah sekarang berteman malah lebih hebat ya, lebih besar. Karena memang tujuan dari penggabungan usaha yang model kayak gini ini untuk mengakuisisi perusahaan yang sebelumnya telah memiliki pengalaman pada industrinya. Lagi-lagi tujuan utamanya adalah efisiensi biaya. Kemudian faktor berikutnya juga adalah memperpendek waktu tunda bagi kegiatan operasional. Nah, faktor ini biasanya mendorong perusahaan dari industri hulu untuk melakukan akuisisi pada perusahaan yang ada di industri menengah dan industri hilir. Demikian pula sebaliknya. Tindakan ini diharapkan dapat menjamin pasokan bahan baku dan bahan penolong serta menjamin pemasaran dari hasil produksinya. Nah, ini contohnya yang tadi ya, perusahaan konveksi. Jadi, karena kalau katakanlah bahan bakunya telat datangnya, nah ini kan biaya bagi perusahaan ya, karena mesinnya nganggur, kemudian tenaga kerjanya nganggur, nggak ada yang dikerjakan, nah itu kan biaya juga, karena perusahaan tetap harus ngeluarin gaji untuk mereka. Tapi kalau pasokannya itu terkontrol ya, lancar, terus, nah maka perusahaan akan bisa berproduksi secara kontinu, jadi tidak ada waktu nganggurnya, jadi tidak ada wasting time gitu ya, waktu terbuang untuk menunggu datangnya bahan baku. Faktor berikutnya adalah penguasaan aktiva tak berwujud. Aktiva tak berwujud itu contohnya apa? Merek, brand, ya. Kemudian apa? Hak cipta, goodwill. Nah itu contohnya aktiva tak berwujud. Biasanya perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain itu karena aktiva tak berwujudnya. Jadi hasil riset itu menunjukkan bahwa reputasi, merek dagang, tenaga ahli, tim manajemen yang handal adalah beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam perusahaan ketika melakukan penggabungan usaha. Misalnya nih kayak Aqua, nah Aqua itu kan udah punya branding yang luar biasa. Kita kalau beli air mineral dalam kemasan, itu pasti nyebutnya beli Aqua, walaupun mereknya nggak Aqua ya, bisa Club, bisa Fit, bisa Adas, dan lain sebagainya, bisa Agnu. Nah, tapi kalau beli kan mesti ke toko gitu bilangnya beli Aqua gitu, padahal nanti dikasihnya Club gitu ya mau aja, walaupun nggak mereknya Aqua. Dengan branding yang kayak gitu, makanya si Danone, perusahaan dari Perancis itu berani membeli Aqua. Yang dibeli bukan perusahaannya ya, bukan perusahaannya secara fisik, tapi brandnya, mereknya. Jadi katakanlah ketika perusahaannya tutup, maka Aqua ini tetap hidup brandnya. Karena sudah dibeli atau sudah dimiliki oleh Danone. Contohnya lagi Sariwangi. Nah, Sariwangi itu kabarnya perusahaannya udah tutup, udah bangkrut, udah nggak bisa memproduksi teh lagi. Tapi di pasaran kita masih banyak menemui teh Sariwangi. Kan logikanya pasti kita bertanya-tanya ya, katanya perusahaannya udah tutup, katanya perusahaannya udah bangkrut. Kok masih ada teh Sariwangi? Itu karena Sariwanginya atau brandnya, mereknya itu udah dibeli sama Unilever. Jadi Sariwangi yang saat ini beredar di pasaran, itu sudah miliknya Unilever. Nah, yang memproduksi siapa? Ya banyak perusahaan dan itu nggak harus PT Sariwangi. Karena memang brandnya udah dibeli sama Unilever. Nah itu penguasaan aktiva tak berwujud. Contoh lain lagi yang sangat dekat dengan kita, yang tiap hari kita gunakan, apa? WhatsApp. Nah WhatsApp itu kan sudah dibeli sama Facebook. WhatsApp kan sebetulnya miliknya orang lain ya, yang pendiri WhatsApp. Nah itu brandnya udah dibeli sama Facebook. Nah, itu salah satunya tujuan dari penggabungan usaha itu untuk penguasaan aktiva tak berwujud. Kemudian faktor yang terakhir adalah faktor lain. Faktor lain ini banyak ya. Biasanya faktor ini itu terkait dengan peraturan pemerintah, masalah perpajakan, dan beberapa alasan emosional lainnya yang dapat menjadi faktor pendorong dilakukannya penggabungan usaha, alasan politik. Ya. Contohnya apa yang saat ini masih hangat diperbincangkan yaitu BSI. Bank Syariah Indonesia. Nah ini kan
hasil dari penggabungan antara tiga bank syariah, yaitu BNI Syariah, kemudian Mandiri Syariah, dan BRI Syariah. Mereka bergabung membentuk bank syariah yang lebih gede, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, ini faktornya apa? Ya, salah satunya adalah faktor politik ya, yang nyuruh Menteri BUMN-nya. Jadi kalau yang nyuruh menterinya gitu kan pasti dilakukanlah penggabungan usaha. Nah, ini jenis-jenis penggabungan usaha. Ada penggabungan usaha itu integrasi secara fisik, ada perusahaan induk anak. Nah, integrasi secara fisik itu bentuknya ada dua, merger dan konsolidasi. Oke, penjelasan selengkapnya kita simak slide berikutnya. Nah, ini. Kalau perusahaan induk anak, ini modelnya gimana? Jadi perusahaan induk dan anak ini adalah satu jenis penggabungan usaha yang dilakukan dengan cara satu perusahaan akan mengakuisisi saham mayoritas dari perusahaan lainnya dengan pengambil alihan saham mayoritas. Perusahaan yang bersangkutan dinyatakan sebagai anak perusahaan atau subsidiary, sedangkan perusahaan yang mengakuisisi saham atau yang menguasai saham mayoritas disebut sebagai perusahaan induk. Nah, ini. Jadi perusahaannya sama-sama berdiri. Misalnya perusahaan A mengakuisisi sahamnya perusahaan B. Nah, ini A dan B itu sama-sama masih berdiri, sama-sama masih beroperasi sesuai dengan bidangnya atau sebagaimana mestinya. Hanya saja dari segi kepemilikan saham, perusahaan A ini memiliki mayoritas dari sahamnya perusahaan B. Sehingga si perusahaan B dinyatakan sebagai anak perusahaan A. Si A induknya, karena si A yang menguasai sahamnya. Kemudian jenis yang kedua adalah integrasi secara fisik. Nah, kalau integrasi secara fisik ini adalah suatu jenis penggabungan usaha yang dilakukan dengan memindahkan aktiva bersih dari beberapa jenis perusahaan yang akan melakukan integrasi. Ya, jadi kalau integrasi secara fisik ini memang terjadi perubahan dalam kondisi keuangan perusahaan yang bergabung. Perusahaan ini diikuti dengan pembubaran identitas dari perusahaan yang melakukannya. Nah, bentuknya ada dua, merger dan konsolidasi. Kalau merger itu, salah satu perusahaan yang akan melakukan penggabungan usaha mengambil alih semua aktiva bersih dari perusahaan yang diakuisisi. Sehingga setelah terjadinya penggabungan usaha, identitas perusahaan yang diakuisisi menjadi hilang. Karena asetnya udah diambil alih semua, jadi perusahaannya hilang. Kemudian bentuk yang kedua adalah konsolidasi, di mana seluruh perusahaan yang bergabung sepakat untuk membubarkan diri dan mendirikan perusahaan baru yang dibentuk untuk mewadahi kegiatan perusahaan yang telah membubarkan diri tersebut. Untuk memudahkan pemahaman, saya udah buatkan ilustrasinya, ya. Coba kita lihat. Nah, ini perbedaan antara merger dan konsolidasi. Jadi kalau merger itu contohnya adalah perusahaan A dan perusahaan B bergabung menjadi perusahaan A. Yang B hilang karena si B ini udah diakuisisi. Aktiva bersihnya udah dipindah menjadi perusahaan A yang lebih gede, gitu ya. Nah, ini kalau bentuknya merger. Kemudian yang kedua adalah yang bentuknya konsolidasi. Kalau bentuknya konsolidasi, maka ini contohnya perusahaan X, Y, Z itu membubarkan diri, membentuk satu perusahaan baru yang lebih gede, yaitu PT ABC. Ya, X, Y, Z ini ketiga-tiganya hilang, menjadi perusahaan baru berupa PT ABC. Ini contoh, perbedaan antara
bentuk merger dan konsolidasi. Nah, ini bentuk-bentuk ini perlu kita pahami karena nantinya akan berpengaruh pada perlakuan akuntansinya. Ya. Kita akan membahas tentang akuntansi keuangan. Nah, ini pengantarnya adalah kita perlu pahami jenis-jenis penggabungan usaha, model-model penggabungan usaha, karena nanti implikasinya adalah pada perbedaan perlakuan akuntansinya. Oke, untuk perlakuan akuntansinya akan kita bahas di materi berikutnya. Jadi untuk pengantar cukup sekian dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan melalui WhatsApp group atau Google Classroom yang udah kita buat. Nah, untuk materi pengantar ini saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Oke, kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.